Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Martasari dengan NIM 2102111100144. Dalam video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai kesimpulan dan lain-lain. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan merupakan langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Latar belakang memberikan informasi latar belakang atau asal-usul mengapa karya ilmiah tersebut dibuat. Sederhananya, pendahuluan memberitahu bagaimana karya ilmiah ditulis dan bagaimana perspektif penulis dalam menghadapi masalah tersebut. Fungsi bagian pendahuluan adalah memperkenalkan masalah yang dibahas atau menjadi isu sentral dalam karya ilmiah tersebut, sehingga pembaca dapat memahami masalah apa yang akan dibahas dan bagaimana batasan masalahnya. Selanjutnya ada cover. Cover merupakan tampilan pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Untuk itu, cover merupakan informasi utama yang berkaitan dengan penulisan, baik judul, nama penulis, identitas, dan hal lain yang dapat diperlukan. Fungsi cover atau halaman sampul agar memungkinkan pembaca lain untuk mengidentifikasi pekerjaan secara sekilas, tetapi juga dapat membantu tugas Anda terlihat lebih rapi dan lebih profesional. Cover yang baik berisi informasi penting seperti judul, nama penulis, identitas lembaga, dan tahun pembuatan. Selanjutnya ada daftar isi. Daftar isi adalah suatu daftar, biasanya ditemukan pada halaman sebelum dimulainya sebuah karya tulis, yang berisi judul bab atau bagian karya tersebut beserta deskripsi singkatannya, yang dilengkapi dengan nomor halaman awal bab terkait. Dengan adanya daftar isi, pembaca dokumen memudahkan untuk mencari judul atau bab tertentu. Selain itu, daftar isi juga menggambarkan isi suatu dokumen tersebut. Meskipun biasanya di sampul belakang buku sudah terdapat sinopsis, daftar isi akan lebih merincikan isi sebuah buku melalui bab dan subbabnya. Selanjutnya ada daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Daftar tabel sendiri ialah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1. Dalam suatu penelitian di dalamnya memuat nomor tabel, judul tabel, dan nomor halaman letak tabel berada. Daftar gambar ialah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak sebelum bab 1 dalam suatu penelitian. Di dalamnya memuat nomor gambar, judul gambar, dan nomor halaman letak gambar berada. Daftar lampiran ialah rincian tabel yang berada di halaman tersendiri terletak dalam bab 1. Sebelum bab 1 dalam suatu penelitian di dalamnya memuat nomor lampiran, judul lampiran, dan nomor halaman lampiran. Next ada ucapan terima kasih dan abstrak. Ucapan terima kasih dalam penulisan skripsi merupakan bagian yang wajib diisi oleh setiap penulis. Kalimat ucapan terima kasih dalam skripsi biasanya tercantum pada bagian kata sambutan di awal halaman. Suatu karya tulis ilmiah mengandung abstrak yang terletak di awal. Abstrak adalah ringkasan isi laporan yang ditulis dalam singkatan dan padat dalam 250 hingga 400 kata atau kurang. Abstrak berisi pokok masalah, tujuan, metode data, dan kesimpulan dalam bentuk paragraf. Fungsi abstrak sendiri yaitu memudahkan pembaca untuk memahami karya tulis secara garis besar. Abstrak merupakan bagian penting dari suatu karya ilmiah karena ini merupakan bagian yang pertama kali dibaca oleh pembaca atau penguji. Penulisan abstrak sebaiknya dilakukan setelah penelitian selesai karena abstrak berisi ringkasan dari keseluruhan penelitian. Selanjutnya yaitu ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif. Ringkasan bisa juga disebut sari karangan tanpa hiasan. Ciri-ciri ringkasan sendiri yaitu agar lebih memudahkan dan memahami bentuk ringkasan, berikut beberapa cirinya. Yang pertama yaitu mengungkapkan kembali suatu karangan dalam bentuk yang singkat dan padat. Yang kedua, memproduksi kembali apa yang diungkapkan pengarang dalam penulisnya. Yang ketiga yaitu mempertahankan urutan ide-ide pokok suatu menyusun
ringkasan. Yang keempat yaitu susunan ringkasan, sudut pandang, dan isinya mengikuti karangan asli. Dan yang kelima yaitu menggunakan kalimat yang pendek dan senada dengan kalimat pengarang aslinya. Selanjutnya ada saran dan implikasi. Saran sendiri adalah sesuatu yang diberikan kepada pembaca yang didasarkan atas hasil temuan dalam studi yang telah dilakukan. Saran juga bukan merupakan pendapat atau tinjauan idealis pribadi peneliti. Saran berisi rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti, tetapi bukan untuk menjawab permasalahan penelitian. Saran dirumuskan berdasarkan penelusuran yang menurut penulis bisa bermanfaat secara praktis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan didasarkan kedekatan objek. Implikasi sendiri artinya yaitu menunjukkan bagaimana temuan riset dianggap penting untuk kebijakan, praktik, teori sekaligus penelitian selanjutnya. Oleh karena itulah, implikasi penelitian pada dasarnya adalah arti kesimpulan yang kita tarik dari hasil penelitian kita dan menjelaskan bagaimana hasil tersebut penting bagi kebijakan, praktik, dan teori. Dan yang terakhir yaitu kepustakaan dan lampiran. Kepustakaan adalah dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber-sumber kepustakaan dapat diperoleh dari buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai. Tujuan dari studi perpustakaan ini adalah penelusuran pustaka bukan hanya sekedar untuk memperoleh informasi penelitian sejenis, memperdalam kajian teoritis ataupun mempertajam metodologi, tetapi juga memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Selanjutnya yaitu ada lampiran. Lampiran merupakan dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan ke dokumen utama. Lampiran dapat ditemukan dalam surat maupun dalam buku. Lampiran surat dapat berupa teks seperti dokumen pendukung, misalnya daftar riwayat hidup dan daftar lamaran kerja, kwitansi, clipping koran, maupun berupa gambar seperti foto. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.